tempat kerja. Lebih Oh, di tempat tepatnya kerja. live gitu, ngatain orang. Anjir. Itu roasting sih ya. Kalau misalnya aku sih pernah ya nonton 2 kali kalau nggak salah tuh di Bandung. Tempatnya di kafe apa ya tuh? Di jalan jalan apa itu di Bandung ya kafenya Jalan lupa. Senopati. Pokoknya tokonya bukan di Bandung sih pokoknya tuh. Jalan Korea namanya. Di dekatnya Circle K ada kafe apa gitu aku lupa. Oh, Itu waktu itu yang open mic itu sih ada yang kontestannya Suca yang Indosiar itu. siapa tahu gue kenal. Nah, gua lupa sayangnya baru pertama kali ketemu. Pokoknya dia juara juara 4 apa juara 5 ini Suca season berapa gitu. Oh, Gitu. sudah Open mic satu ya. di situ. Habis itu sambil promosi itu eventnya mereka. Apa mini show namanya seolah-olah mini show kalau nggak salah tuh. Oh, oke. Dari komunitas stand up Indo Cimahi. Cimahi. Ya kayak gitu. Korea Utara bukan, Jalan Korea namanya. Namanya Jalan Korea itu. Dan itu apa namanya? Lumayan pecah sih. Tuh nonton apa stand up pecah dan open mic pecah baik cuma di situ sih hebat. Oke. Oke, bagaimana sekarang? Udah siap ya? Masih belum redup tuh. Coba. Bentar ini azannya siapa nih? Oke. Oke, bukannya udah selesai ya? Oh, di tempat Anda dong berarti. Ada batas waktu atau enggak? Ya, sekitar 5 menitan. 5 menit aja. 5 menit. Ya, 5 menit. Soalnya kalau panjang nanti itu pasti apa namanya? Manajemen waktunya tuh susah. Jadi 5 menit aja. Oke, baik. Mungkin saudara Kadal, saudara Teddy dan Mul sudah siap atau belum? Sampai bagian gas anjir. Coba Kadal, siap Kadal? Ya, yang dua nanti Kadal, habis itu Teddy, terus Mul. Betul. Jadi ntar ya kalian aja yang open mic dulu. Oke. Ada urusannya. Ya. Bu Ada bercengkrama dengan Mr. Gimana Toto. berarti? Bercengkrama dengan Mr. Toto dulu tuh. Naik kau tanya itu. Toto apa? Yaudah. Nah kalau kita gitu kita izinkan naik. Ayo untuk saudara Kadal gitu namanya. Untuk Kadal ya. Tenang ya, gue bawa handphone ke kamar mandi, jadi Ya. gue bisa naikin orang. Anjir. Ayo. Untuk Kadal bisa join. Ya nggak apa-apa. Yang penting yakin gitu enggak. Yakin pakai kof. Yakin. Halo, cek koneksiku aman nggak? Halo. Oke, Kadal. Iya, tolong ya KPAI sama BNN yang lagi mantau akun saya. Saya di sini niatnya bercanda ya. Kalau keterlaluan jangan diciduk dulu. Iya, terakhir aku bercanda digerebek BNN. Kebetulan saya orang dalam BNN, gimana dong? Digerebek BNN. Saya orang dalam BNN nih. Wah, dong. dalaman mana? Udah. Jangan-jangan kita pernah ketemu. Wah. Waduh, sama dalam. Ada 2 dalam kesini. Iya, orang daleman kita. Iya. Sudah. Yaudah, ini kita wawancara dulu aja ya sebelum mulai. Ini saudara Kadal nih. Ini mungkin apa namanya kita kenalan dulu ya dari yang basic dulu. Iya. Dari yang basic aja, nggak usah yang apa namanya yang mendalam dulu. Ini kan acaranya stand up comedy ya kan. Nah, coba tahu nggak sejarahnya Samudra Pasai kayak gimana? Oh, itu kerajaan yang bikin Majapahit punah sampai harus mengungsi ke Bali bukan sih? Itu kerajaan Islam pertama kan. Jadi waktu itu Majapahit itu lagi jaya-jayanya, tapi begitu agama Islam masuk, Samudra Pasai naik. Dia mendorong Majapahit buat sampai kabur ke Bali. Kalau nggak salah sampai ke apa ya? NTT gitu. Jadi ada sisa peninggalan Majapahit di situ.
Coba cek apa sih sejarahnya. Aku terakhir ngecek gitu. Iya. Oh, itu kirain kirain dijawabnya serius ya ternyata ya. Oh, sorry, harus ngelawak ya. Harus ngelawak ya. Aduh, sorry ya. Katanya masih interview. Enggak bukan. Enggak maksudnya. Ya masih iya, sorry ya. Interview. Ini cuma ice breaking aja ya. Soalnya saya merasa dari omongan Anda itu ada gugupnya dikit ya. Kita ice breaking dulu. Enggak apa-apa. Udah, ini untuk saudara Kadal nih. Ini kenapa namanya Kadal? Iya, karena Ini nama asli emang ini kah? Nama reality aslinya tuh Kadal kan? ya emang kadal itu kayak personal branding mungkin biar lebih gampang dikenalin sama orang. Oh alah, berarti bisa dibilang Anda ini versi mininya buaya gitu. Oh enggak, buaya abang saya ya. Jadi kalau ada yang ngomong pakai bahasa buaya saya hafal. Iya. Nah, Iya. Ini kalau aku ngechat kamu ada yang marah nggak? Tuh bahasa Ya, buaya berarti aku ini kenal gitu. tuh. Nah, itu. Hai sayang, Nah, iya. makanya ini bentar. Nah ini ya, apa kamu akan itu berarti disusul apa akan menjadi penerusnya buaya ya nanti itu. Kayaknya enggak deh, itu udah jatah abangku Udah sih. buaya. Ya sudah. Oh sudah, ya, kegiatan abang dia mending jadi cicak aja ya. Berarti yang cuma Iya. bilang hai gitu udah makan atau belum. Habis itu enggak lagi. Iya, nanya doang gak ngegofutin, iya. Orang begitu. Nanya doang, gofutin keh. Iya, ya udah, terima kasih. Ya udah, oke, apa sekarang Anda sudah siap? Nah, bisa dimulai? Ya, oke. Kita nggak jadi bahas Samudra Pasai nih, Oke, ya. Aku ngikutin dari Sriwijaya by the way. Oh nanti aja kita bikin podcast sendiri ya. Oh, sip. Oke. Ya sudah, untuk saudara Kadal, waktu dan tempat kita persilakan. Gila ya, udah kayak Pak RT di tempatku begitu. Kalau mau sambutan waktu dan tempat dipersilahkan aja. Susah men ngelawak di reality. Iya, judulnya stand up, aslinya aku duduk yang tuh kan, yang begini lagi koneksi ngedrop. Iya, bentar. Ya, ini pertama kalinya aku by the way ngelawak apa ya, bener-bener niat stand up depan orang di reality. Makanya hal-hal kayak gini aku agak mengantisipasi di awal. Udah lancar kan ya? Udah lancar. Tenang aja, kalau apa ya? Kalau ketinggalan ntar mungkin aku bisa upload materinya di YouTube. Link YouTube-nya ada di bioku. Bentar, aku mau stand up tapi kok rasanya aku terpanggil buat sholat ya. Jadi aku stand up dulu atau sholat dulu ini? Kan nggak bisa main kita sholat sambil stand up ya. Iya, nggak sah itu. Walaupun waktu sholat kita harus stand up. Iya dong, masa sholat sambil duduk? Kan kita nggak setruk. Aduh anjir. Sorry ya, jangan dulu ketawa, materiku belum masuk. Ntar begitu masuk materi kalian nggak ketawa kan sayang juga, aku udah nulis aja. Iya, aku nulisnya 5 menit terakhir sebelum naik ke sini aku baru nulis soalnya. Aku nggak mau waktu 5 menit aku yang tadi tersia-siakan gitu. Tolong ya ditahan dulu ketawanya. Oke. Ya tuh diajak tuh, marilah kita sholat tuh. Iya. Dari komat barusan aku bisa yakin kalau di acara ini aku nggak akan menang. Iya, soalnya tadi aku diajak menang. Hanya Allah falah, iya kan? Marilah kita menuju kemenangan. Lu bukannya sholat malah stand up, ya iyalah kalah Dal. Susah men, iya aku sekarang apa sih play tulus ya, jadi susah men play tulus, jadi karena play tulus aku bisa bercandanya lebih tulus mungkin ya. Iya dong, bercandanya lebih tulus. Tapi tulus gajah bukan kadal Dal. Oke. Masuk nih opening. Iya, aku aku diktein soalnya ini aku serius nulis nih. Terakhir aku bolak-balik ke Bobber disuruh apa sih, nggak pernah nulis materi seserius ini soalnya.
By the way di sini yang nama apa sih? Admin tukang roasting di sini ada nggak sih? Nama aslinya siapa sih? Itu aku baru nemu loh. Dia ternyata ada admin. Oh, orang yang ini, ya. Aduh, Ejer, aku baru tahu ternyata lu selain admin, lu juga punya side job sebagai tukang sate. Iya, soalnya sate kan masaknya dengan cara lu tau lah ya. Iya, makanya ada di sini. Bukannya lu harusnya sekarang ngipasin sate ya? Iya, men, tadi tukang sate Padang depan rumahku baru lewat. Aduh, Ejer. Oh iya, aku kudu ngasih peringatan ya buat adik-adik yang di sini lagi ngikutin, lagi mantengin broadcast ini. Kalau sekiranya ngerasa di bawah umur atau masih di bawah umur, mending kalian tutup telinga aja. Iya, kalian lihat avatarnya aja sama chatnya di sini. Soalnya materi yang bakal ku bawain di sini sangat-sangat gak aman ya. Ini kayaknya 21 plus gitu. Aku nggak mau setelah kalian apa ya, beres broadcast ini terus kalian nanya ke mama kalian, mama klitoris tuh apa ya? Nggak kan, nggak gitu ya, soalnya aduh. Ya dek, klitoris tuh permen karet ya. Ya lu boleh dijilat, dikulum, digigit dikil boleh ya, tapi jangan ditelan. Iya, permen karet klitoris tuh ya dek ya. Oke, kalau kalau sekiranya udah di mute kan, udah di mute ya udah. Kalau udah siap aku lanjutin materi. Aman nih, nggak ada bocil kan? Oke, lanjut Dal. Semangat aja. Aku semangat soalnya resolusi 2020 ku adalah aku harus berhenti ngejokes jorok. Iya. Di hari ketiga saya sudah ngejokes jorok. Lu bisa bayangin seaktif apa otakku buat bikin jokes jorok. Nggak tahu sih, itu salah pergaulan juga kali ya, nggak tahu. Teman-temanku banyak yang menyemangati kalau aku ngejokes jorok. Iya. Terakhir aku minta ke mereka buat ngeblow job HP mereka gitu. Iya. Gimana? Bentar gimana? Suara lu gak kedengeran kok, blebek gitu. Itu HP-nya tolong jangan di blow job dong anjir. Kok gue jadi pengen ya? Aduh anjir. Udah ketawanya. Bagus. Nah, ini ketawanya on time soalnya udah masuk materi. Iya. Yeah. Aku mau bilang gitu tadi soal yang suaranya belebek tadi ya. Lu apaan sih, HP lu kok di blow job gitu kan, gue pengen ya. Oke. Selain broadcast di reality, aku juga sebenarnya dari sekian banyak side job yang aku jalanin, aku tuh ilustrator dan komikus. Jadi aku bisa gambar dan aku ngerti gimana cara ngepresent apa ya, imaji visual apa sih, ngepresent sesuatu secara visual dengan enak gitu. Dan itu prosesnya nggak mudah, apalagi karena dari awal aku niatnya ingin jadi komikus. Hal pertama yang aku pelajarin dari gambar menggambar adalah ngegambar figur. Iyalah, gambar. Lu bikin komik gimana kalau nggak bisa gambar orang? Dan lu tahu kalau basic figur tuh belajar awalnya adalah lu harus tahan ngegambar orang telanjang. Ini serius lo ya. Basic figur tuh adalah apa ya? Sekian bulan lu harus tahan dengan gambar orang telanjang. Makanya kalau sekarang aku misalnya di depan mataku sekarang ada cewek lagi telanjang, kemungkinan aku nggak akan sange, men. Iya, aku ambil sketchbook, terus aku ambil pensil, terus aku gambar. Iya, lightningnya pas tuh di situ. Jadi aku nggak refleksku terhadap nudity itu udah nggak sesange itu. Iya, tapi bukan karena aku lihat cewek telanjang aku nggak sange, itu sama dengan aku gay ya, enggak ya, tolong. Kemarin ada yang bilang gitu. Iya Dal, kok lu nggak sange lihat ginian? Serius lu lurus ya Dal? Maksudnya gimana? emang syarat buat jadi cowok lurus tuh lu harus sange ngeliat cewek telanjang? Gak, aku menghabiskan waktu bertahun-tahun buat itu, men. Aku udah enak ngeliat cewek telanjang, iya. Kecuali lihat klitoris ya. Klitoris ternyata apa sih, dari dua orang bahkan yang kembar pun nggak punya klitoris yang sama loh, serius. Ya, jadi bagian itu kayaknya bisa aku liatin agak lama.
Tapi teman-temanku jadi apa ya, jadi mempertanyakan aku apakah aku straight atau enggak guys ya. Ini yang nonton rekamannya ya, kalian tolong berhenti mempertanyakan apakah saya straight atau enggak ya. Iya, tadi prosesnya udah kejelasin. Aku emang kelamaan lihat gambar orang telanjang. Iya. Iya, lu pasang titik depan mukaku kok juga kayaknya aku nggak akan kaget, men. Oh iya. Kok flash it ya? Iya. Kok lembek ya? Bentar. Iya, jadi ya aku udah biasa ngeliat gituan, dan itu jadi apa ya, jadi trigger buat aku biasanya ngegambar. Aneh loh, ada satu malam dimana aku lagi nongkrong bareng di tongkrongan gitu, terus mereka nanya, "Dah, lu kok lagi stressful banget, kerjaan lu emang seberat itu ya?" Terus aku bilang gini dengan muka dengan muka sangat-sangat stres. Aku bilang, "Iya nih, aku dari tadi lagi gambar tete." Ya, ya Dal, itu kan tete ya, dua bulat-bulat empuk gitu kan, apa yang bikin lu stres dari itu? Lu liatnya emang nggak stres ya, tapi coba lu gambar tete. Coba lu gambar tete aja. Stressful loh itu, soalnya itu apa sih, setiap orang dan setiap karakter ternyata tingkat kelenturan dan kelembamannya itu berbeda-beda, dan itu menentukan dari si karakternya itu sendiri. Itu kemarin aku sempat stressful gara-gara itu. Ini kok tetenya nggak bener sih dari tadi ya. Guys bisa lihat tete lu nggak? Oh sorry, lupa, lu cowok ya. Susah men gambar tete tuh. Belum lagi apa ya, tahun kemarin aku buka komisian gambar bokep ya, no safe for work. Baru tahun kemarin aku ngebuka banget, soalnya tahun-tahun sebelumnya aku masih ngerasa nggak yakin. Aku masih belum yakin apakah ngegambar bokep ini halal atau enggak, kayak gitu. Aku masih mempertimbangkan. Pada akhirnya ya sama aja sih, maksudnya itu gambar-gambar juga. Pada akhirnya aku nggak sange gara-gara ngegambar. Maksudnya ya mungkin yang mesennya atau yang ngelihatnya bisa sange, tapi dalam prosesnya aku kan nggak gambar itu sambil coli ya. Jadi malah sebenarnya kalau gambar bokep, atau lu tahu posisi orang esek-esek tuh bisa bikin stressful. Soalnya normally orang nggak melakukan itu. Aku kemarin sempet loh mau pesan figur gitu, kayak SHF figur gitu yang ngeblank, yang bener-bener manekin cuma buat ngebantu aku buat ngegambar itu dengan lebih baik. Tapi pada akhirnya aku malah jadi dipertanyakan, itu di kamar lu ngapain ada figur gituan anjir. Gak, ini for reset anjir. Kalian semua nggak ngerti stresnya seberat apa tugas ini. Iya men. Soalnya kalau gambar kita misalnya kayak misalnya pinggulnya rada sengklek, atau si bahunya rada melintir gitu kan, jadi gak imersif ya. Iya, ntar kliennya dia mau coli tiba-tiba ngeliat kok bahunya sengklek ya. Iya, colinya nggak beres, malah ngirim komplain ke kita. Mas ini kemarin saya lagi coli nggak jadi gara-gara ngeliat bahunya sengklek, gimana nih aja? Bisa balikin nggak duit saya? Aduh, nggak bisa mas, nggak ada refund. Mau aku gambar ulang nggak? Susah men. Mungkin kalian sebagai penikmat bokep selama ini coli biasa-biasa aja ya. Tapi aku harap setelah performku malam ini kalian bisa sedikit persepsi kalian terhadap artis bokep tuh bisa lebih berkembang gitu. Jadi tolong hargailah mereka juga manusia. Ya. Tolong jangan kalau nyimpen gambar bokep ya, tolong jangan disimpan sendiri ya. Kasih backup, kalau ada temen yang kira-kira fetisnya sama bisa dibagi lah, di share gitu. Iya, barang bagus jangan dimakan sendiri mbak. Bagi-bagi lah. Itu juga sebagai artis aku ngerasa dapat reward di situ. Iya, aduh, artworkku ada yang nyimpen nih kayak gitu. Aku kadang terharu gitu kalau ngelihat HP orang, terus di folder tersembunyinya dia nyimpen gambarku gitu, gambar bokep. Iya, orangnya apalagi cowok ya. Dia colinya sama tangan cowok lagi. Kok aku berasa kotor ya? Ya. Sempet sih aku gak cuma cowok ya, aku juga
semua gender, tapi aku mikir-mikir kalau gambar. Lu tahu kalau di muka bumi kita yang fana ini ada genre yang namanya Furi Futanari. Itu anjir, Furi Futanari itu kalau gue kasih gambaran ya, lu tahu kok Sonic the Hedgehog sama partnernya si Tail, ya mereka ngentot di situ. Ya, dan salah satunya selain punya titik dia juga punya Meki di bawahnya. Wah, anjir itu ya aku nggak bisa ngelihat Sega dengan sudut pandang yang sama lagi setelah itu, men. Kayak itu jujur aku ada PTSD tersendiri semenjak kerjaan itu aku nggak ambil. Soalnya permintaan kliennya ya bisa tolong bikin Furi Futanari, terus aku search dulu. Ya karakternya ini Sonic the Hedgehog sama Tail. Aduh men, lu bisa bayangin beratnya jadi gua gimana? Duitnya gede soalnya. Iya, yeah, tapi pada akhirnya aku nggak bisa satisfy klien itu sih. Dan banyak lagi pesanan klien yang aneh, kayak lu tahu ternyata ada genre namanya muscle growth. Iya, itu dimana ada cewek yang berotot tapi ototnya bisa tumbuh gitu, dan dia si fluiditas dari ototnya tuh harus di maintain gitu. Anjir itu udah aneh banget. Aku sempet sih dapat brief kayak gitu, tapi anatomiku nggak mencukupi, soalnya aku jarang lihat yang berotot gitu. Iya, minder aku kalau ngelihat something terlalu berotot gitu. Satu, ribet gambarnya. Yang kedua, ngeri aja ngelihat gumpalan daging sebanyak itu di depan muka lu. Iya, mungkin itu kali ya yang dirasain sama tukang jagal. Nggak tahu gue, muscle growth nggak bisa nggak bukan genre yang bisa aku gambar kayaknya sampai sejauh ini. Dan masih banyak lagi permintaan klien yang aneh-aneh, dan sampai sekarang masih kupikir-pikir. Tadinya aku waktu pertama kali meniatkan diri untuk ya udah bikin komisian bokep aja. Kupikir ya hal terburuk apa sih yang mungkin terjadi. Ya setahun kemudian banyak hal buruk yang mungkin terjadi. Ya udah, kayaknya udah lebih dari 5 menit guys. Aku tutup di sini ya, terima kasih. 10 menit aku hitung. Oh, thank you. 10 menit dari mulai itu ya udah apa-apa. Tapi aja coba apa namanya? Mau tanya itu logikanya di mana sih itu baru? Hah? Kenapa? Logikanya di mana sih? Furi Futanari itu logikanya di mana sih? Nggak tahu men, ada aja orang yang nyari. Soalnya kayak gini, yang bilang Sonic sama Tail gitu, gua tuh pernah lihat soalnya itu ada. Oh ada, ternyata itu dikasih ke orang ternyata. Iya, nggak ku ambil, dikasih ke orang anjir. Mayan men, $300 buat itu anjir. Aku mau aduh maaf mas, gak sanggup saya. Mahal anjir, buat satu slice gitu doang anjir. Dilema emang ngerjain itu. Ya, tapi apa namanya itu dilema sih maksudnya. Iya. Gitu. Mau apa namanya? Mau duit banyak atau hilang akal sehat. Iya, aku takut nggak bisa ngelihat Sega dengan cara yang sama sih. Rip masa kecil. Aduh. Daripada tak balesin lagi ntar aku bongkar aib. Nolo bisa lihat itu dari mana, Nolo? Tepuk tangan dulu. Bukan lihat itu dari mana, tinggal dicari padahal tuh. Oh. Tinggal dicari karakternya siapa, karakter siapa, triple X selesai, nemu di Google banyak. Lu nyarinya spesifik 2 karakter itu ya? Serius? Iya itu kan. Bener bisa dicari karakternya apa? Emang. Ada yang Kung Fu Panda, ada yang udah. Ya udahlah. Nggak apa-apa. Iya, aku nggak ngejudge kok, aku nggak ngejudge ya. Kan ada ya orang yang suka begituan ya, aku nggak ngejudge sih. Nggak apa-apa, ya. Yeah. It's okay, dude. Iya, yeah, aku nggak ngejudge. Ya, coba. Ini apa pendapatnya Doji atau oke? Bagaimana pendapatnya Doji dan dia? Tanggapan gue.
tanggapan gue ya dapat kebanyakannya Biltan Ada pendapat banyak yang ada ketawa. pendapat. Punchline-nya menurut gue keren, banyak dapat apa audiensnya tuh banyak yang relate juga gitu. Kalian bokepnya begitu juga ya? Aneh-aneh. Kalian bokepnya Oke dong. anjir. Ketahuan kan yang bisa relate kan, ketahuan kan yang bisa relate kan, ketahuan kan. Ada yang relate. Enggak gitu buat beda kan ya, beda kan antara fetishnya itu sama fetishnya itu. Iya nggak apa-apa. Aku gak ngejudge sih, serius aku gak ngejudge. Tapi kalau misalnya Aku gak ngejudge sih, serius aku gak ngejudge. juga. Tapi ini kalau dilihat dari stand up-nya itu paling ini ya, apa sayangnya itu kayaknya itu tadi apa? Ada beberapa teknik yang ada itu kayak misalnya callback itu tadi cuma sekali yang bagian cuma yang pelit itu. Iya, callback sekali. Callback sekali. Terus ini terus juga sih barusan waktu dia komentarin e-commerce soalnya apa? Ini kan heckling gitu. Dan itu sih udah masuk udah aku bilang mulai gitu meskipun belum masuk materi. Dan itu udah bagus gitu malah apa ya? Kayaknya tuh di yang apa? Stand up-nya yang masalah heckling ini yang spontan tanpa materi itu mas kayaknya lebih lucu gitu. Maksudnya apa namanya? Punchline-nya tuh dikit gitu tapi emang kita puas untuk ngetawainnya gitu. Dan soal yang punchline yang di materi tadi ini sih paling aku nemunya cuma parodi aja sih tadi. Soalnya kan itu apa kita mainnya kan what if gitu kan. Kalau misalnya bayangin Sonic inilah itu fetishnya kayak gini dan lain kayak gitu. Nah itu kita mengetahui karena itu wah ini apa itu lucu juga sih gitu loh. Jadi bukan apa namanya emang karena lucunya itu karena fakta itu bukan karena pakai teknik. Ya tapi emang bagus sih itu. Nggak habis pikir loh soalnya bagus. Gak usah dipikirin, aku juga bikinnya gak mikir kok. Coba kayak ada kayak ada tambahan gitu. Kalau tambahan dari aku sih mungkin ya dari materinya itu. Dari materinya. Bayangin aja ini kan room general gitu. Maksudnya semua umur bisa masuk. Tapi bawain materi yang kayak tadi itu jadi nada Chelsea juga kan. Ya makanya kan dia Masalahnya semuanya bisa masuk gitu. Dia disclaimer suruh tutup kuping gitu. Disuruh tutup kuping juga pada denger kan. Wah ini anak-anak nakal emang. Terus kan Ya, tapi lumayan lah. Thank you. Ada mungkin ada pesan-pesan terakhir? Nggak apa-apa. Tapi aku pikir materi kayak gini emang bener emang nggak patut buat dimainin di tempat umum. Aku sadar sih. Jadi kalau ya bener nggak sebelumnya juga aku udah aware makanya ngasih disclaimer. Aku mungkin kalau next time ada yang coba pakai materi apa ya kayak ngejokes jorok gini, tolong lebih hati-hati maininnya dan tolong jangan bikin apa sih ini mungkin pesan yang bakal terus aku ulang. Kalau kalian mau ngejokes jorok boleh ngejokes vulgar ya, tapi jangan jadi sange. Tetap lucunya harus lebih di atas, lebih tinggi daripada sangenya, oke? Iya. Kalau lu ngejokes jorok dan lu lebih kelihatan sangenya bisa di charge buat sekuhara gitu. Please ya, hati-hati pakai materi macam gini. Ya, don't try this at home. Iya, dimarahin sama emak lu. bener. Iya. Terima kasih guys. Ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, Kabal.